Terima kasih pada narasumber yang telah memberikan jawaban yang sangat-sangat membantu kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Ya, beberapa hal memang telah disampaikan. Yang intinya adalah yang pertama, bahwa memang pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis di dalam proses pembangunan. Mutu pendidikan menjamin mutu SDM unggul yang akan mengambil alih estafet kepemimpinan ke depan. Konstitusi sebenarnya telah mengamanatkan tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan segala macam peraturan turunan telah diterbitkan. Namun sampai dengan hari ini, silang sengketa pendapat, kericuhan, kurang maksimalnya pengaturan, itu terjadi karena miskoordinasi di antara kementerian dan lembaga. Dan adanya mispersepsi yang muncul dari berbagai macam pemberitaan yang mungkin sumbernya tidak tertulis, sehingga membuat pemerintah daerah pun kemudian mengerem proses pengiriman data mengenai P3K. Adanya berbagai macam keinginan dari teman-teman honorer GTK untuk tidak menjalani tes kompetensi. Beberapa pendapat, yang pertama adalah narasumber yang mengatakan bahwa jika ini adalah pengangkatan untuk ASN setara P3K dengan PNS, maka merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 harus ada tes kompetensi. Namun, jika dari sisi kemanusiaan dan rasa keadilan yang menjadi mata penjuru untuk pengambilan keputusan, maka tidak perlu ada tes kompetensi karena dilihat dari masa pengabdian. Mengkombinasi itu semua, para narasumber pun ada yang memberikan pendapat bahwa pada saat dilakukan tes kompetensi itu adalah untuk mengukur di mana bidang studi mana, atau mungkin di sisi guru yang mana para tenaga honorer ini dapat ditempatkan. Namun tes kompetensi tersebut tidak memberikan keputusan apakah gagal atau diterima sebagai ASN. Nah, pendapat-pendapat itu tentu nanti akan kita sarikan, kita masukkan ke dalam kesimpulan. Kemudian mengenai usia, karena honorer GTK ini merupakan korban dari berubahnya peraturan perundangan yang ada di Indonesia karena pergantian suhu politik, maka diyakini bahwa para guru honorer dan tenaga kependidikan honorer yang sekarang berusia lebih dari 35 tahun dan sudah mengabdi selama lebih dari 10 tahun, itu memiliki masa tunggu yang luar biasa. Jika pemerintah mengambil keputusan untuk mengangkat mereka pada saat mereka berada pada usia 23-24 tahun yang sudah melakukan pengabdian sebagai honorer, tentu pada hari ini teman-teman honorer tidak terlambat umur. Maka diberikan beberapa pendapat, opsi, dan sudah ada jurisprudensi dari berbagai macam kejadian-kejadian hukum dan politik yang ada di Indonesia. Terutama tadi disampaikan adanya persyaratan khusus ya dari teman-teman honorer untuk bisa diangkat langsung karena prestasi di Kemenpora. Maka dari itu, marilah kita, teman-teman honorer, saya ajak untuk menciptakan prestasi. Sehingga ketika kami mengusulkan ada jurisprudensi dari Kemenpora tentang pengangkatan para atlet, itu dapat dilaksanakan. Kemudian adanya kepres tentang tenaga kesehatan yang jumlahnya hampir 4.000, tentu juga tidak setara dengan 1 juta teman-teman honorer GTK yang harus diangkat. Bagaimana formatnya, bagaimana formasinya, mari kita cari bersama.
Kemudian yang terakhir, ya tentu selalu ini yang menjadi keresahan kita bersama mengenai penganggaran. Kalau sebenarnya pengamanatan konstitusi itu sudah jelas, 20% anggaran dari APBN itu berarti setara dengan sekitar 509 sampai 510 triliun untuk pendidikan. Di dalam pendidikan itu tentu ada item guru, ada item tenaga kependidikan, ada item bangunan sekolah, sarana dan prasarana. Mengapa tidak cukup? Karena mungkin masih ada beberapa dari anggaran itu yang digunakan untuk pendidikan, kedinasan, dan pendidikan lainnya. Yang seharusnya itu menjadi hak pendidikan anak-anak kita untuk mempersiapkan diri. Banyak hal sudah kita terima dari para narasumber yang luar biasa, istimewa hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya kami masih memohon bantuan untuk membuat bantuan dari teman-teman. Saya butuhkan sekretariat, Pak Dadang, ada Mas Nada, mohon share screen. Nah, kesimpulan. Mas Fikri, apakah bisa membantu saya membacakan kesimpulan? Sepertinya saya ada panggilan alam ini, Mas Fikri. Ini kesimpulannya banyak sekali ya. Saya baca sekilas saja ya. Dari semua narasumber, ada dari Prof. Ana Erliana, GTK Honorer memiliki peran yang strategis dalam membangun SDM yang berkualitas, namun upah penghargaan terima mengusik rasa keadilan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan GTK Honorer masih memerlukan penataan yang lebih komprehensif, khususnya dikaitkan dengan anggaran yang dihapusnya formasi CPNS tahun 2021. Sistem penganggaran yang ideal untuk P3K masih membutuhkan peraturan yang komprehensif, seperti perlunya penegasan tunjangan P3K daerah dan penganggaran gaji P3K sudah diperhitungkan dalam formula DAU. Diperlukan persyaratan tes kompetensi SDM GTK Honorer untuk menjadi ASN. Kemudian pemerintah sudah cukup melakukan upaya dalam fasilitasi penyandang disabilitas